Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews yang malam hari ini akan membahas tentang rencana kenaikan iuran BPJS. Dan sebelum kita akan berdialog bersama 3 orang narasumber saya yang telah hadir malam hari ini, kami sampaikan terlebih dahulu perkembangan berita lainnya dari Surabaya, Jawa Timur dilaporkan kantor perwakilan Metro TV didatangi ratusan anggota pemuda Pancasila terkait pemberitaan Lanyala Mataliti. Sekitar 200 anggota Ormas Pemuda Pancasila Jumat siang tadi mendatangi kantor perwakilan Metro TV di Jalan Ketampon nomor 118 Surabaya, Jawa Timur. Masa Ormas ini langsung maju menuju pintu kantor perwakilan Metro TV yang sudah dijaga anggota Polrestabes Surabaya. Sempat terjadi kericuhan karena mereka memaksa masuk ke kantor Biro Perwakilan Metro TV Jawa Timur ini. Aksi ini dipicu oleh pemberitaan yang ditayangkan Metro TV terkait kasus dana hibah Kadin Jawa Timur yang melibatkan Lanyala Mataliti yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI yang dianggap menyudutkan salah satu pihak. Isi berita dengan gambar berbeda sehingga Kita kembali ke Jakarta pemirsa, rencana diperpendeknya masa kerja pimpinan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun masih menuai pro dan kontra di internal anggota DPD. Ketua Panitia Khusus Tata Tertib DPD RI, Asri Anas menilai penolakan pimpinan DPD RI menandatangani tata tertib yang sudah disepakati pada 15 Januari 2016 lalu tidak mencerminkan sikap seorang kenegarawanan. Asri Anas menganggap pimpinan DPD enggan meninggalkan kursi kepemimpinan saat ini. Iya, intinya gini lah, kalau tetap kokoh begitu, menurut saya bukan negarawan satu. Kedua bisa jadi gila jabatan juga pada akhirnya. Orang akhirnya menganggap gila jabatan kan. Padahal kan kita ini, kalau Pak Irman misalnya mau dan Pak Faruk, ya udah kan bisa mencalonkan lagi Maret tahun depan. Kita hanya mau membuat sistem kontrol yang bagus terhadap kinerja alat kelengkapan. Ketua DPD RI, Irman Gusman menyatakan bukan menolak tata tertib tersebut, namun menilai isi dari tata tertib itu melanggar undang-undang. Ya. Jadi kan kami tidak mau tentangan, sangat mau. Tapi kalau kami melihat daripada isi daripada itu bertentangan, dan kami sudah sampaikan itu, dan kami sudah sebut juga mana-mana saja, harusnya diambil sikap yang baik. Sebelumnya Dewan Perwakilan Daerah menggelar rapat paripurna luar biasa ketiga di Komplek Parlemen Kamis malam. Namun rapat sempat ricuh saat tata tertib menyebutkan akan mengurangi masa jabatan DPD menjadi 2 tahun 6 bulan. Dari Jakarta, Angelica dan Jessica, MNC Media memberitakan. Pebalap Indonesia Rio Haryanto hari ini menjalani 2 kali sesi latihan bebas di sirkuit Melbourne, Australia. Dan musim balap tahun ini bisa Anda saksikan di layar iNews TV mulai hari Minggu lusa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Pada sesi yang diadakan di sirkuit Albert Park, Melbourne, Australia pada Kamis siang waktu setempat, 6 pebalap yang dihadirkan untuk bertanya jawab dengan wartawan. 3 pebalap yang duduk di barisan depan adalah Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, dan Daniel Ricciardo. Sementara pebalap asal Indonesia Rio Haryanto duduk di barisan belakang bersama Esteban Gutierrez dan rookie lainnya dari tim Renault, Joylon Palmer. Rio Haryanto menjadi orang ketiga setelah Daniel Ricciardo sebagai pebalap tuan rumah dan Esteban Gutierrez pebalap asal Meksiko yang ditanya wartawan dalam sesi jumpa pers pertama menjelang dimulainya balapan seri pembuka di Australia akhir pekan ini. 23 years old from Indonesia, one of 3 rookies in the field this season. The first Formula One driver, though, more importantly, from Indonesia. So let's start with that. What's the response been like, and how does it feel to be a pioneer? Yeah, it's been a tremendous sports back home. Obviously, to be able to compete in Formula One is a very great thing, and I'm very proud, and I'm sure the whole nation are proud too to have me in Formula One. Dalam konversi pers, Rio menyatakan kepercayaan dirinya dapat meraih poin dalam ajang Formula One musim ini. Ia menyatakan akan mencoba yang terbaik dalam setiap balapan.
Rio Haryanto kini sudah menjadi bagian dari balapan paling bergengsi di dunia dan Indonesia akan selalu lekat dengan identitasnya. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID menggelar konferensi pers khusus mengenai rencana kenaikan iuran BPJS. Setelah berjalan 2 tahun, Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menertibkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang jaminan kesehatan. Dalam preskon ini, pengurus Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan bahwa perubahan peraturan terkait JKN harus diikuti oleh perbaikan regulasi lain. Adip mengarahkan kenaikan yang sesuai untuk premi BPJS. Artinya kita kemudian dari DJSN beberapa kontributor paket-paket ekonomi kesehatan pun sudah membuat semuanya sebuah real premi yang sebenarnya itu kita harapkan bisa lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di pasien masyarakat. Pengurus ID lainnya, Nur Arida Sofiana mengatakan, sekarang ini mereka masih mengusahakan soal pelayanan BPJS, yakni hanya menerima pelayanan dari jam 6 hingga 9 saja. Ini tidaklah profesional dan harus segera bisa diatasi. Ada pemetaan, ya, pemetaan sejauh mana provider fasilitas kesehatan pertama ini yang sudah bekerja sama dengan BPJS ini, apakah sudah terjangkau di seluruh akses masyarakat sih? IDI setuju dengan perubahan yang dilakukan oleh keputusan Presiden jika dilakukan juga perubahan yang dapat menguntungkan mereka. Dari Jakarta, Hezron Tarigan, Pramana Indra, MNC Media memberitakan. Dan terkait dengan rencana kenaikan iuran BPJS, Presiden Joko Widodo akan memanggil direksi BPJS serta akan mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS. Dalam kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Jawa Barat, Kamis kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tidak hanya kepala daerah, kenaikan iuran BPJS juga mendapat penolakan dari Komisi Kesehatan DPR. Sebelumnya, menurut Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, iuran peserta mandiri kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp30.000. Kelas 2 dari Rp42.500 menjadi Rp51.000 dan kelas 1 dari Rp59.500 menjadi Rp80.000. Dan bagaimana reaksi di daerah khususnya di Yogyakarta terkait dengan rencana kenaikan iuran BPJS ini, kita akan bergabung bersama reporter kami Gard Antakona. Gard, laporan Anda. Ya Aryo, ternyata kenaikan BPJS pada 1 April 2016 mendatang mendapatkan respon dari masyarakat Yogyakarta. Mereka berharap adanya kenaikan iuran BPJS ini juga diimbangin dengan pelayanan kesehatan, terutama bagi mereka peserta BPJS. Terlepas dari itu semua, memang kenaikan ini dinilai cukup tinggi, yakni melebihi dari 10% yang diantaranya terjadi pada kelas 1, 2, dan juga 3. Dan memang pengguna terbesar BPJS di Yogyakarta terdapat di kelas 2 dan juga 3, yang dimana pada kelas 2 dari 42.500 menjadi 51.000 dan kenaikan pada kelas 3 dari awalnya 25.500 menjadi Rp30.000. Kendati mengalami kenaikan, warga mengaku akan terus menggunakan iuran BPJS ini sebagai salah satu fasilitas kesehatan mereka. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan warga Yogyakarta. Tanya layannya lebih ditingkatkan lagi. Terus apa ya nggak kayak ada membeda-bedakan, kan ada yang ketanggung BPJS, ada yang enggak kan obatnya. Kalau bisa itu obat ya tanggung BPJS, kan juga membayar rutin gitu loh. Jadi ya kalau bisa lebih baik lagi lah fasilitasnya. Selain itu, BPJS Yogyakarta mengaku jika BPJS
di wilayah Yogyakarta terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan banyaknya peserta BPJS di wilayah Yogyakarta sehingga mereka memang mengalami kendala dan justru mendukung adanya kenaikan tarif ataupun iuran premi bagi BPJS. Dan juga terlepas dari itu juga, Lembaga Konsumen Yogyakarta atau LKY mencatat setiap bulannya masih menjumpai laporan keluhan peserta BPJS yang mengalami komplain ataupun tidak terlayaninya dengan baik terhadap pelayanan BPJS ini. Tentunya adanya kenaikan BPJS ini juga harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan BPJS yang ada di seluruh kota, terutama di wilayah Yogyakarta ini. Demikian laporan kami dari Yogyakarta, kembali ke studio. Ya, terima kasih Gard Antakona melaporkan dari Yogyakarta. Dan pemirsa, usai pariwara, Talk to Anyus akan kembali dengan dialog rencana kenaikan iuran BPJS. Tetaplah bersama kami.